Dilema di tengah badai, memilih jalan di antara dua naga. Sebagai seorang petani miskin di pedalaman Tiongkok, hidup kami sudah seperti sehelai daun kering yang diterbangkan angin. Tanah ini yang seharusnya menjadi napas kami selalu dikuasai oleh tuan tanah. Hasil panen yang tak seberapa seringkali tak cukup untuk mengisi perut, apalagi untuk membayar sewa yang mencekik. Halo, perkenalkan, saya Rehan Mahendra Putra, nomor 26 dari kelas 1110. Pada masa Perang Saudara antara Partai Nasionalis atau Kuomintang dan Partai Komunis, saya dihadapkan pada dilema yang sangat berat. Kedua belah pihak datang ke desa kami, meminta dukungan. Namun pilihan kami tidak boleh sembarangan, karena menyangkut masa depan hidup kami dan keluarga. Saya ingin menyampaikan argumen dan dilema saya. Yang pertama, janji-janji politik. Ketika kaum nasionalis datang ke desa kami, mereka berbicara tentang persatuan, tentang Tiongkok yang kuat dan modern. Partai Kuomintang menjanjikan stabilitas nasional dan modernisasi. Namun selama ini mereka seringkali lebih menguntungkan kelas atas dan tuan tanah. Sementara petani miskin seperti saya tetap hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Di sisi lain, kaum komunis datang dengan bahasa yang berbeda. Partai Komunis atau PKC berbicara tentang revolusi, tentang pembebasan petani dari sistem feodal yang menindas, membagi tanah secara adil, dan memperjuangkan keadilan sosial. Janji ini sangat menggugah hati saya yang sudah lama menderita di bawah sistem tuan tanah. Janji-janji ini bagai air di tengah gurun. Selanjutnya adalah yang kedua adalah keadaan sosial dan ekonomi. Hidup saya dan keluarga sangat bergantung pada tanah yang kami garap. Namun, kami tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas. Tuan tanah sering memungut pajak yang tinggi, serta memaksa kami untuk bekerja sama dengan upah yang sangat rendah, atau bahkan tanpa upah. Kuomintang, meskipun mereka mengklaim membangun negara yang kuat, namun belum mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan di pedesaan kami. Sedangkan Partai Komunis menawarkan perubahan radikal yang bisa mengangkat derajat petani. Tapi saya juga khawatir akan kekerasan dan ketidakpastian yang mungkin terjadi selama revolusi. Selanjutnya adalah yang ketiga, harapan masa depan saya. Saya ingin anak-anak saya bisa hidup lebih baik, tidak lagi menjadi korban penindasan dan kemiskinan. Jika saya mendukung Kuomintang, mungkin saya bisa mendapatkan perlindungan dari kekuasaan yang lebih mampu, lebih mapan. Tapi kemungkinan besar perubahan sosial yang saya harapkan tidak akan terjadi. Jika saya mendukung Partai Komunis, saya berharap ada reformasi agraria yang nyata dan keadilan sosial, meskipun risiko konflik dan ketidakpastian masih tinggi. Jadi kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah, sebagai seorang petani miskin yang selama ini hanya bisa melihat punggung tuan tanah dan mengais rezeki dari tanah yang bukan milik sendiri, saya cenderung akan memilih untuk mendukung Partai Komunis. Alasan saya jelas. Yang pertama adalah tanah untuk rakyat. Ini adalah janji yang paling mendasar dan paling berarti bagi kami. Kaum nasionalis sudah lama berkuasa dan tidak pernah benar-benar melakukan reformasi tanah yang berarti bagi kami. Bagi komunis, pembebasan petani dari sistem tuan tanah adalah inti perjuangan mereka. Jika janji ini ditepati,
Ini akan mengubah hidup kami secara fundamental, memberikan kami martabat dan kesempatan untuk tidak lagi hidup di bawah kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah pengalaman penindasan yang tiada akhir. Kami sudah muak dengan sistem yang ada. Kami tahu bahwa kaum nasionalis, meskipun mungkin lebih terhormat di mata dunia, telah gagal melindungi kami dari penindasan tuan tanah dan korupsi yang merajalela. Perubahan yang dijanjikan oleh komunis meskipun drastis, terasa seperti satu-satunya jalan keluar bagi kami. Yang ketiga adalah risiko yang perlu diambil. Saya tahu ada risiko kekerasan dan ketidakpastian dengan komunis. Namun hidup kami sekarang pun sudah penuh ketidakpastian dan penderitaan. Apa ruginya bagi kami untuk mengambil risiko, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dibandingkan terus hidup dalam penderitaan yang sudah pasti. Selanjutnya, yang keempat adalah solidaritas petani. Narasi komunis yang mengedepankan persatuan kaum tertindas, khususnya petani, memberikan kami rasa memiliki serta harapan bahwa kami tidak sendirian. Jadi pilihan ini bukanlah tanpa ketakutan. Ketakutan kami akan perang yang berkepanjangan, ketakutan akan kehilangan orang-orang terkasih, dan ketakutan akan masa depan yang masih buram, yang masih abu-abu. Tetapi bagi kami para petani kecil, ketakutan akan kelaparan dan penindasan yang berkelanjutan terasa lebih nyata. Semoga pilihan ini, meskipun sulit bagi kami, membawa secerah harapan untuk masa depan yang adil bagi anak cucu kami. Sekian dari saya, Raihan Mahendra Putra. Terima kasih.